Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Lah, nyuruh doang nggak ikut ngejar ikan. Ya iyalah. Bang Faruk itu ketua santri di sini. Jadi dia tuh berhak menjadi koordinator nyuruh-nyuruh ente-ente berdua, ya. Dan ingat satu hal, Ane sebagai asisten kepercayaan dan kesayangannya Bang Faruk, Ane wajib mendampingi dia kemana aja. Jadi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Buk, Buk, Buk. Ya, dia pergi juga. Gabuk, malu. Kesel, apa-apa gua terus yang disalahin. Antum ame teman-teman antum telah melakukan pelanggaran berat. Telah menjatuhkan wibawa Ana sebagai ketua santri. Dan pemegang tertinggi amanah dari Ustadz Sefu. Banyak-banyak istighfar antum. Dosa antum bejibun. Banyaknya luar biasa. Orang yang mati membawa dosa. Berat siksa kuburnya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Antum mesti patuh sama kiper tren. Karena itu adalah peraturan yang berlaku di pesantren sini. Astagfirullahaladzim. Dan yang antum beserta teman-teman antum lakukan, itu adalah perbuatan blangsak. Dan antum tidak patuh, antum santri blangsak. Tuh, dengerin. Astagfirullahaladzim. Faruk, jangan seenak itu kamu mengatakan belangsak. Apalagi terhadap saudara kamu sesama muslim. Kata belangsak itu adalah perbuatan yang tidak baik. Tugas santri itu mempelajari ilmu agama, lalu mengamalkannya, bukan malah menghakimi sesama santri. Kalau kamu sering menghakimi saudara kamu sesama santri seperti ini, itu kamu sudah menzolimi. Sesama santri itu harus saling mengayomi, bukan menghakimi. Satu hal lagi, Faruk. Jaga lisan kamu. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Muslim yang baik adalah orang yang merasa aman dari gangguan lisan dan tangannya. Hadis riwayat Muslim. Tapi Ustadz, dia dan teman-temannya telah berulang-ulang melakukan kesalahan. Dan beberapa kali melakukan perbuatan dosa. Astagfirullahaladzim. Kalau kita melihat orang muslim itu melakukan dosa atau kesalahan, lalu kita mencacinya, itu bukan sikap seorang muslim. Muslim yang beriman adalah muslim yang akan menasihati dengan baik agar mereka sadar. Kalau perlu, ajak berbicara empat mata agar orang lain tidak tahu. Jadi kesalahan apa yang kamu lakukan, Opi? Saya benar-benar takut, Ustadz Sepuh. Saya takut waktu saya dijadiin alat peraga buat praktek mandiin jenazah. Saya benar-benar takut ngebayangin diri saya sendiri kayak mayat yang mau dimandiin. Makanya saya kabur. Terus akhirnya saya ketiduran di depan warung. Pas saya bangun, tahu-tahu udah tengah malam. Ya saya pulang ke pesantren, malah disalahin sama mereka. Karena Faang, Apoy, sama Tommy udah gak ada. Mereka kabur. Astagfirullahaladzim. Apakah Opi bersalah karena rasa ketakutannya? Dan apakah Opi harus disalahkan karena kepergian tiga temannya? Sebaiknya berkatalah yang baik atau diam. Wah, ketemu dia lagi.
Hai Ustad. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau kemana Ustad? Saya mau ke tempatnya Ustadz Sepuh. Sebelumnya saya minta maaf. Saya yakin kalau kamu berhijab pasti akan terlihat lebih cantik lagi. Iya sih Ustad, tapi saya lagi mau hijabin hati saya dulu. Soalnya kan percuma berhijab tapi hatinya busuk. Kamu salah mengartikannya. Berhijab itu menutup aurat untuk wanita muslimah itu hukumnya wajib. Pupuskan dulu yang wajib. Untuk urusan hati, biarlah menjadi urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum April. Apaan sih lo? Ikutin gue segala? Mohon maaf, tadi saya tidak sengaja mendengar pembicaraan kamu dengan Ustadz Zainal. Tapi saya setuju dengan Ustadz Zainal bahwa wanita lebih cantik jika ia memakai hijab. Apalagi kamu. Yang insya Allah, jika kita memakai hijab, akan memberikan keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Wah. Pada kemana sih? Kok pergi nggak ngajak-ngajak gue? Udah, ngapain juga gue harus mikirin mereka? Pokoknya gue harus tetap di sini. Gue harus bertahan di sini. Gue nggak boleh ikut mereka. Tujuan gue di sini kan, gue pengen taubat, gue beramal soleh. Udah. Kalau gue ikut keluar, pasti gue bakalan nyopet lagi. Alhamdulillah menjalik deh. Fokus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Musa. Ada apa? Om Hafiz sedih ya? Ditinggalin Om Faang, Om Tommy, sama Om Apoy. Ya, emang udah takdirnya kali Mus. Tapi Om harus tetap di sini supaya Om meninggal nanti, ya Om bisa ada yang nguburin, ada yang mandiin. Kalau di luar sana, ya Om nggak ada yang ngurusin, kan Om sebatang kara, nggak punya keluarga, nggak punya bini, nggak punya anak, sedih. Om Hafiz, dalam surat At-Taubah ayat 40, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Om, janganlah kamu berduka cita. Sesungguhnya Allah bersama kita. Itu bunyinya gimana dalam Al-Quran? Musa bacain ya Om. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La tahzan innallaha ma'ana. Shadaqallahul azim. Sejuk Musa. Tambahan suara ente mantep banget. Jip deh, sini. Maafkan saya Ustadz Sepuh. Sepertinya saya gagal dalam mendidik Faang, Apoy, dan Tommy. Sampai akhirnya mereka saat ini kabur dari pesantren. Masya Allah, Ustadz Jainal nggak perlu minta maaf. Ustadz Jainal itu nggak salah. Mereka itu memang berbeda dari santri kita yang ada di sini. Mereka biasa hidup bebas. Nah sekarang dengan adanya peraturan-peraturan di sini, mereka merasa terkekang. Tapi mungkin memang sayanya yang salah Ustadz Sepuh. Saya ini masih kurang sabar, kurang bijaksana dalam menyampaikan kepada mereka pelajaran yang harus mereka terima. Enggak, Ustadz Jainal udah benar. Ustadz Jainal udah mendidik mereka semaksimal mungkin. Cuma mereka yang belum bisa menerimanya dengan ikhlas. Ya udah, kita sama-sama berdoa aja.
Semoga diberikan pintu hidayah oleh Allah. Dan cuma Allah lah yang bisa membuka hati seseorang. Mana jadi nggak enak hati sama Ustaz Sepuh. Aneh juga. Tuh kalau misalkan ada yang ngotot tuh, gua langsung turun tangan. Gua gebuk tuh. Setuju. Ah, jangan kenceng dong, kan gua kaget. Ah, Kenapa antum Pak deh? Kagak usah ngerasa bersalah begitu. Bukan salah kita itu santri-santri baru pada kabur. Salah dia pada sendiri. Lagian bagus deh. Saingan ana berkurang. Saingan? Maksud abang saingan apaan? Kagak ada lagi yang ngegerecokin santriwati. Berarti ana bisa dengan tenang memantau semua santriwati yang akan menjadi calon istri ana. Fatin, Wianti, Lulu, sama atu lagi tuh yang galak-galak melo. Santriwati yang baru, Afril. Dia akan menjadi calon istri ana yang keempat, Afdol. Masya Allah bang, April kan kagak karu-karuan bang, galak bang. Abang mau dicakar terus digrauk gitu bang? Kagak usah khawatir soal itu. Ana yakin kalau April bergaul sama orang soleh seperti ana, insya Allah akan menjadi soleha. Ingat kata pepatah Arab. Kalau kita bergaul dengan penjual minyak wangi, kita akan wangi. Kalau kita bergaul dengan penjual ikan, kita akan bau amis. Kalau kita bergaul dengan penjual pete atau jengkol, kita akan bau pete dan jengkol. Begitu. emang di Arab ada pohon pete sama jengkol, Bang? Kagak usah pada protes ya. Antum mendingan ke empang, jaring tuh ikan, bawa ke dapur. Kasih Mang Kandar ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lah, nyuruh doang nggak ikut jaring ikan. Ya iyalah. Bang Faruk itu ketua santri di sini. Jadi dia tuh berhak menjadi koordinator nyuruh-nyuruh ente-ente berdua ya. Dan ingat satu hal, ane sebagai asisten kepercayaan dan kesayangannya Bang Faruk, ane wajib mendampingi dia kemana aja. Jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Buk. Ya, dia pergi juga. Gabuk, males sama badan sama gedenya. Ya mau nggak mau kita berdua. Kalau aja ada si Pengki sama teman-temannya, itu bisa kita suruh balik dia. Ah, kan ada Ovi. Kita suruh dia aja. Jangan dah. Ntar ketahuan sama Ustadz Sepuh, kita kena teguran lagi. Udah kita aja ngerjain. Oh, Lirul. Demen banget main air lu. Ah, mau gimana lagi, Man? Sekarang lu jagain bengkel aja. Yoi Tom, gitu dah. Bokap tadi pengen pensiun, ya kan? Jadi dia pengen jual nih toko, kan sayang. Mendingan gue lanjutin. Lo tau secara gue mekaniknya anak-anak, ya. Ya bagus dah kalau gitu. Terus ngomong-ngomong, anak-anak klub motor kita gimana nih? Sering nongkrong kemari dong? Kagak ada, boro-boro. Satu pun gak ada yang nongol. Sekarang tuh anak-anak bergawe semua, Tom. Si siapa? Dodi. Udah married sama guru TK tuh yang jodohin sama emaknya. Serius lu? Asli. Si Dodi merit sama guru TK no? Iya. Terus gimana nasib klub motor kita bro? Bubar? Ya gitu deh. Jangan sampai bubar bro. Panggil lagi anak-anak yuk. Ayo dah jadiin. Ini apa ya maksud surat Fatin ini? Saya nyesel nggak bisa bahasa Arab, nggak bisa tulisan Arab. Harusnya kan saya tuh jangan kabur dari pesantren. Kalau gini kan saya jadi galau. Aduh, mana itu apa maksudnya ya? Apa salahku? Apa salah? Surat artinya apa ya? Fatin. Kau mau balas surat pakai tulisan Arab. PR jadinya.